Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas penerapan lain dari konsep dasar manajemen biaya. Pada sesi sebelumnya telah dibahas penerapan konsep perilaku biaya, biaya variabel dan biaya tetap dalam penentuan break-even point dan analisis contribution margin. Nah, pada sesi ini kita akan membahas penerapan konsep biaya relevan atau relevant cost dalam berbagai situasi pengambilan keputusan atas pilihan yang dihadapi oleh manajemen. Pembahasan mencakup sunk cost, opportunity cost, out of pocket cost, ya, differential cost, dan lain-lain. Pada bagian awal akan diperkenalkan proses pengambilan keputusan dan direview kembali konsep relevant cost. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan penerapan konsep relevant cost pada berbagai situasi pilihan keputusan, yaitu menerima atau menolak order khusus, membuat sendiri atau membeli dari pihak lain, menambahkan atau menutup, menghentikan produk, jasa, atau departemen tertentu, decision untuk menjual atau memproses joint product, dan decision yang terkait dengan sumber daya yang terbatas. Di bagian akhir akan disajikan beberapa isu lain dalam pengambilan keputusan. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas langkah-langkah pengambilan keputusan dan peran akuntan manajemen dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sebelum kita membahas langkah-langkah pengambilan keputusan, kita perlu memahami konsepsi umum bahwa akuntan manajemen sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, akuntan manajemen berperan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi. Akuntan manajemen berperan dalam mengartikulasikan kebutuhan informasi manajemen dalam melakukan pengelolaan perusahaan, khususnya yang terkait dengan aspek keuangan. Sehingga akuntan manajemen ini menentukan desain sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi tersebut. Akuntan manajemen yang juga akan mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem informasi akuntansi tersebut. Ya, ini peran yang pertama. Peran yang kedua, akuntan manajemen adalah aktor. Ya, aktor penyedia informasi kepada pihak manajemen yang sifatnya atau kemungkinan merupakan cross-functional teams, ya, di mana di sini akuntan manajemen sangat berperan dalam mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari sisi informasi sehingga menjadi informasi yang relevan bagi tim manajemen. Kemudian yang ketiga, akuntan manajemen berperan sebagai business advisor, memberikan jasa konsultasi kepada fungsi lain dan manajemen secara keseluruhan mengenai dampak, strategi, dan aktivitas perusahaan terhadap keuangan perusahaan. Nah, ini adalah konsepsi umum peran akuntan di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, langkah-langkah pengambilan keputusan sendiri secara generik dapat digambarkan seperti yang terlihat di slide. Ya, ada 7 step atau 7 langkah atau 7 tahapan yang secara generik dilakukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Langkah yang pertama adalah tentunya mengidentifikasi dan mendefinisikan dengan clear masalah pengambilan keputusan yang dihadapi oleh manajemen. Dengan kata lain, pada tahap ini atau pada langkah ini, manajemen harus bisa menjawab pertanyaan keputusan apa yang harus diambil oleh mereka. Ya, contohnya misalnya dalam konteks nanti dikaitkan dengan akuntansi manajemen, manajemen misalnya harus mengambil keputusan terkait suatu divisi yang mengalami kerugian. Ya, jadi dari beberapa divisi yang dimiliki oleh perusahaan atau unit bisnis perusahaan, ada yang mengalami kerugian, lalu kemudian manajemen dihadapkan kepada situasi atau kondisi di mana manajemen harus mengambil keputusan atas kondisi divisi yang mengalami kerugian tersebut. Di langkah kedua, manajemen menetapkan kriteria yang akan digunakan di dalam menentukan keputusan.
Nah, kriteria ini bisa diturunkan baik itu dari konsep ya, teori, ataupun dari hal-hal yang sudah terdapat di perusahaan, misalnya dari nilai yang diyakini, visi, misi, tujuan, bahkan sampai kepada level teknis misalnya berupa target ukuran-ukuran kinerja dan sejenisnya. Contoh dengan tadi kasus yang disampaikan di tahap pertama ya, di mana manajemen harus mengambil keputusan terkait suatu divisi yang mengalami kerugian, mungkin kriteria yang dapat digunakan adalah cost-nya, ya, biaya untuk biaya dari penutupan divisi tersebut, atau juga biaya kalau misalnya divisi itu tetap terus berjalan. Lalu mungkin ada aspek lain yang sifatnya kualitatif, entah itu image, karena kalau misalnya satu divisi ditutup, mungkin nanti produk yang dihasilkan divisi itu juga discontinued. Nah, ini bagaimana kemudian image di masyarakat atau di pelanggan. Kemudian bisa juga aspek SDM dan seterusnya. Nah, di sini didefine kriteria apa yang akan digunakan di dalam melakukan evaluasi pilihan keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Lalu kemudian langkah ketiga, identify the alternative. Jadi manajemen mengidentifikasi pilihan yang dimiliki. Ya, misalnya manajemen memiliki pilihan dalam konteks divisi tadi yang merugi, bisa menutup divisi tersebut atau membuka atau membiarkan divisi itu as it is, ya, berjalan seperti biasa walaupun dalam kondisi rugi, atau kemudian bisa juga membuka divisi atau terus mempertahankan divisi itu tapi dengan beberapa actions lain tertentu. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang bisa diidentifikasi oleh manajemen. Next, kita develop decision model. Jadi bagaimana kerangka berpikir manajemen di dalam memilih alternatif yang tersedia. Ya, ini bicara misalnya prioritas alternatif kriteria yang digunakan ya, atau bobot dari kriteria yang digunakan, ya, langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Nah, ini adalah decision model yang harus atau kerangka berpikir yang harus disiapkan oleh manajemen. Langkah kelima, berdasarkan pilihan yang ada, kriteria yang sudah ditetapkan, decision model yang sudah dibangun, maka kemudian dikumpulkanlah data-data untuk bisa memenuhi decision model tersebut, ya, melakukan collecting data. Ini merupakan langkah yang kelima. Nah, ya, jadi di langkah kelima ini contohnya yang mengumpulkan data-data keuangan, misalnya data image dari market kalau tadi bicara image, data tentang SDM, dan seterusnya. Langkah keenam adalah memilih alternatif keputusan. Ya, setelah data terkumpul, lakukan analisis untuk menetapkan pilihan. Analisisnya menggunakan kriteria kriteria yang sudah ditetapkan ya sebelumnya dengan cara berpikir yang sudah ditetapkan dalam decision model atas alternatif-alternatif yang ada, ya, kemudian ditentukan pilihannya. Ya, contohnya misalnya konsekuensi biaya ya dari pilihan menutup divisi ternyata lebih rendah atau jauh lebih rendah dibandingkan pilihan yang lain, pilihan tetap mempertahankan divisi ataupun mempertahankan divisi lalu kemudian ada strategi tambahannya. Nah, dengan konteks seperti itu, dan jika katakanlah kriteria biaya merupakan kriteria yang paling diprioritaskan, maka decision-nya adalah menutup divisi tersebut. Nah, ini adalah select an alternative. Langkah ketujuh adalah post activities, ya. Jadi setelah pengambilan keputusan selalu harus dilakukan aktivitas mengevaluasi pilihan yang telah diambil. Jadi misalnya dievaluasi bagaimana setelah divisi itu ditutup, efeknya terhadap kinerja keseluruhan, terhadap penghematan biaya, karena tadi salah satu prioritas utamanya adalah biaya. Nah, itu adalah 7 langkah generik ya, di dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Di mana peran akuntan manajemen? Peran akuntan manajemen sangat dominan di tahapan atau di langkah kelima waktu melakukan collecting data. Karena akuntan manajemen dapat menyediakan informasi yang diperlukan di tahapan yang kelima tersebut. Terutama tadi kalau berbicara atau terkait dengan aspek keuangan, ya, aspek kuantitatif keuangan. Ya. Namun demikian, tetap harus diperhatikan di dalam keseluruhan tahapan ini, pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan kepada aspek kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek kualitatifnya. Dan aspek kualitatif ini biasanya muncul atau dipertimbangkan di tahapan pemilihan keputusan, ya, di langkah yang keenam.
Nah, kriteria informasi yang digunakan di dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan akuntansi manajemen ya dalam konteks ini, adalah informasi yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, informasi tersebut relevan. Relevan itu artinya informasinya berhubungan dengan isu yang sedang dihadapi, berguna di dalam pengambilan keputusan. Nah, indikator informasi itu berguna dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan isu yang dihadapi adalah pertama, informasinya terkait dengan masa depan. Artinya sesuatu yang masih dapat berubah yang dipengaruhi oleh keputusan yang diambil, oleh pilihan yang ditetapkan. Nah, informasi tentang sesuatu di masa lalu dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dipilih bukan informasi yang relevan karena tidak mencerminkan informasi di masa depan. Informasi yang relevan juga adalah informasi yang dapat membedakan antar pilihan. Nah, kalau konsep ini diterapkan, informasi yang berorientasi masa depan ini diterapkan dalam konteks akuntansi manajemen, maka ini mengarah kepada konsepsi relevant cost, ya, yaitu biaya yang relevan di dalam pertimbangan pengambilan keputusan, ya. Nah, contoh-contoh atau komponen biaya yang biasa masuk kategori relevant cost adalah out of pocket cost. Karena out of pocket cost ini biaya yang akan keluar di masa yang akan depan dan dipengaruhi oleh pilihan yang ditetapkan. Ya, masuk juga dalam konteks relevant cost adalah differential cost, ya. Karena menjadi pembeda antar pilihan. Tadi kriteria yang kedua, informasi yang dapat membedakan antar pilihan. Nah, ini adalah masuk dalam kategori relevant cost. Ya. Out of pocket dari masing-masing pilihan, pilihan yang dihadapi oleh manajemen itu merupakan differential cost yang membedakan biaya masing-masing. Ya. Sementara sunk cost bukan relevant cost karena biaya tersebut adalah biaya masa lalu yang tidak dapat diubah dengan pilihan yang ditetapkan oleh manajemen. Jadi pilihan apapun yang ditetapkan, biaya tersebut tetap terjadi karena itu terjadi di masa yang lalu. Ya, itu disebut dengan sunk cost dan sunk cost bukan merupakan relevant cost. Ya. Kriteria yang kedua adalah akurat. Informasinya harus akurat, yaitu free from error, ya, bebas dari kesalahan. Ya, sudah jelas bahwa informasi tidak akan berguna dalam pengambilan keputusan jika tidak akurat, ya, bahkan bisa berdampak kepada kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah tepat waktu. Jadi informasi yang disajikan di dalam konteks pengambilan keputusan ya harus tersedia pada saat pengambilan keputusan. Nah, itu ketiga kriteria informasi yang harus dipenuhi di dalam proses pengambilan keputusan, termasuk informasi akuntansi yang terkait dengan akuntansi manajemen atau manajemen biaya. Nah, untuk sebagai contoh penerapan konsepsi relevant cost tersebut, pada slide ini disajikan salah satu ilustrasi, ya, di mana di sini diilustrasikan sebuah perusahaan Worldwide Airways, ya, perusahaan penerbangan sedang mempertimbangkan untuk mengganti loader, ya, alat bongkar muat yang sudah berumur 3 tahun, ya, dan sisa waktunya tinggal 1 tahun lagi dengan alat baru yang lebih efisien. Ya, lebih efisien. Nah, di slide kita bisa lihat, ya, untuk terdapat informasi untuk new loader, ya, alat yang baru, list price-nya adalah 20.000 US dollar, ya. Lalu kemudian biaya untuk mengoperasikan alat baru ini secara tahunannya annually, operating expense sebesar 50.000. Dan expected life-nya di sini juga tinggal expected life-nya 1 tahun, ya. Ini agar comparable dengan pilihan atau alternatif lainnya, ya. Karena di alternatif lain yang alat yang lama dulu dibeli dengan harga 105.000 US dollar, ya, original cost-nya. Sekarang nilai bukunya tinggal 30.000, ya. Kalau misalnya barang atau alat lama ini kita jual, ya, disposal value-nya, ya, atau nilai jual, ya, dari barang lama ini adalah 10.000 US dollar, dan kalau tetap digunakan biaya operasi tahunannya adalah 85.000 US dollar. Sisa waktunya tadi 1 tahun. Nah, di sini manajemen dihadapkan kepada pilihan keputusan apakah akan mengganti
alat yang lama dengan alat yang baru atau tetap menggunakan alat yang lama. Nah, dari berbagai data yang disajikan untuk membantu mengambil keputusan tadi, maka kita harus identifikasi manakah biaya-biaya yang relevan di dalam pengambilan keputusan ini, ya, keputusan untuk mengganti alat yang lama dengan alat yang baru atau tetap menggunakan alat yang lama, ya. Mana nih informasi yang relevan? Apakah list price, annual operating expense, original cost, ya, book value, remaining book value, disposal value, lalu juga annual operating expense dari alat yang lama, itu semuanya relevan atau tidak. Nah, kita lihat di sini, ya, untuk alat yang baru, ya, informasinya tadi ada list price. List price itu adalah harga yang nanti kita harus bayarkan kalau kita jadi membeli alat baru. Nah, karena ini terkait dengan masa depan, ya, merupakan out of pocket yang akan terjadi di masa depan jika alternatif membeli new loader ini dilakukan, maka ini merupakan relevant cost. Begitu pula dengan annual operating expense untuk mengoperasikan alat baru tersebut. Ya, itu juga out of pocket cost yang akan keluar in the futures di masa lalu, dan ini akan keluar kalau kita mengambil pilihan membeli alat baru. Kalau kita tidak membeli alat baru, biaya ini tidak terjadi, tidak keluar. Nah, ini berarti dipengaruhi oleh keputusan kita ambil di masa yang akan datang, maka ini juga termasuk dari relevant cost. Sementara untuk informasi yang terkait dengan alat yang lama, ya, kalau kita perhatikan original cost-nya, dulu kita beli harganya, ya, itu tidak relevan lagi karena sudah terjadi di masa yang lalu, tidak akan terpengaruh oleh keputusan apapun yang kita pilih, sehingga ini termasuk kategori sunk cost, ya, informasi yang tidak relevan. Begitu pula dengan remaining book value-nya, ya, karena ini berkaitan dengan harga perolehan masa lalu, sudah terjadi di masa lalu, dan sebenarnya apapun keputusannya, ya, ketika kita misalnya pilihannya mempertahankan alat yang lama, maka nilai buku sisa ini juga akan dibebankan, ya, menjadi beban depresiasi. Dan ketika kita memilih kebijakan baru, membeli alat yang baru, ya, mengganti alat lama dengan alat yang baru, maka alat baru yang tidak digunakan ini kan juga harus didispose, ya, harus dihapus nilainya, ya, di write off, juga masuk ke bagian sebagai beban, ya, atau kerugian di laporan laba ruginya. Jadi tetap terjadi tuh, maka dia juga merupakan sesuatu yang tidak relevan. Disposal value. Nah, kalau kita jual alat lama, kita akan memperoleh uang sebesar disposal value-nya. Nah, ini berarti terjadi di masa akan datang, juga hanya akan terjadi kalau kita ganti aset lamanya dan kita jual aset lamanya, berarti adalah relevant cost. Dan annual operating expense untuk mengoperasikan alat lama, kalau alat lama ini tetap digunakan, itu juga merupakan relevant cost karena terjadi di masa depan, dan besaran biaya ini hanya akan terjadi kalau memang kita mempertahankan alat yang lama, gitu. Nah, ini termasuk sebagai relevant cost. Nah, dengan demikian kita bisa identifikasi yang mana saja yang merupakan biaya yang relevan kita pertimbangkan dan mana biaya yang tidak relevan. Nah, biaya-biaya yang tidak relevan dalam hal ini lebih banyak merupakan kategori sunk cost, yaitu cost that have already been incurred, yang sudah terjadi, yang tidak terpengaruh atau mempengaruhi biaya di masa depan dan memang tidak bisa berubah oleh apapun keputusan yang dipilih oleh manajemen. Jadi tidak relevan di dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah mempertimbangkan tadi, ya, mengidentifikasi mana yang relevan tidak relevan, maka kita bisa sajikan kalkulasinya seperti yang tersaji di slide, ya. Jadi kalau misalnya kita mempertahankan alat yang lama, maka biaya yang akan terjadi adalah beban depresiasi tetap ada, gitu ya. Lalu kemudian operating cost-nya. Nah, sementara kalau kita membeli aset yang baru, alat yang baru, maka di sisi lain, ya, aset yang lama di write off, ya, juga masih ada keluar biaya, ya, 30.000. Tapi kemudian kita bisa jual dan kita dapat
proceed ya, dapat uang dari penjualan aset lama 10.000 ya, mengurangi cost yang 30.000 tadi. Lalu karena kita beli yang baru, ada depresiasi dari aset yang baru ya, alat yang baru. Nah, karena tadi cuma 1 tahun, berarti price-nya seluruhnya menjadi beban depresiasi 20.000. Dan ada operating cost untuk menggunakan aset tersebut sebesar 50.000. Ya, jadi kalau kita lihat total kalau mempertahankan aset yang lama ada biaya 115.000, dan kalau kita menggunakan aset yang atau alat yang baru, maka kita akan mengeluarkan dana sebesar 90.000. Jadi dengan membeli alat baru, ya, mereplace alat lama, dijual alat lamanya, lalu kita beli alat baru, kita akan memperoleh atau dibebani biaya sebesar 90.000. Lebih murah, lebih hemat dibandingkan kalau kita mempertahankan aset lama ya, selisihnya sebesar 25.000. Nah, ini kita juga bisa melihat dari konsep differential cost ya. Melihat dari relevan cost tadi. Ya, karena ini tidak relevan, nih kita perhatikan ya, ini tidak relevan ya, karena apa tadi? Apapun keputusannya, biaya ini tetap terjadi 30.000, 30.000. Maka secara differential cost itu bukan differential cost, itu bukan relevan cost. Ya, nol, ya, tidak perlu dipertimbangkan. Tapi proceed dari penjualan aset lama, alat lama itu relevan cost, diferensial ya. Diferensial. Kenapa diferensial? Karena hanya akan diperoleh kalau kita memilih keputusan replace. Nah, berarti angka ini membedakan pilihan replace dengan pilihan keep old loader, maka disebut differential cost. Begitu pula dengan depresiasi aset atau alat baru, hanya terjadi kalau kita pilih replace old loader, diferensial ya. Dan yang terakhir 35.000 adalah selisih difference-nya antara pilihan keep old loader dengan replace old loader ya, sebesar 35.000. Nah, differential cost-nya ini adalah sebesar 25.000. Sama dengan tadi selisih ya, biaya antara tetap mempertahankan aset alat yang lama dengan menggantinya dengan alat yang baru ya. Jadi lebih menguntungkan, lebih baik untuk mengganti alat lama dengan alat yang baru. Nah, ini kita bisa gunakan cara berpikir lain ya, dengan hasil yang sama ya. Kita cara berpikir yang lainnya adalah kita saving beban karena kita menggunakan alat baru ya. Saving beban operating expense nih yang 35.000 ya, karena lebih efisien ya mengoperasikan alatnya sehingga lebih murah nih biayanya, ada saving operating expense ya. Tapi kita harus beli alat baru ya, ada cost yang dikeluarkan 20.000. Dan dari aset yang lama, karena kita bisa jual, kita dapat uang 10.000 ya. Jadi kita dapat benefit 45.000, 35.000 dan 10.000, tapi ada additional cost 20.000 sehingga net efeknya, net benefitnya adalah 25.000 ya. Jadi bisa juga menggunakan pendekatan atau cara berpikir seperti ini. Dan keputusannya sama, yaitu kita dianjurkan, direkomendasikan untuk mengganti aset lama, alat lama dengan alat yang baru. Nah, selain relevan cost tadi, ada out of pocket, ada sunk cost gitu ya, ada differential cost. Nah, kita juga perlu memperhatikan komponen lain yang tadi mungkin belum muncul, yaitu opportunity cost. Opportunity cost seperti yang sudah dibahas pada sesi-sesi sebelumnya adalah potential benefit ya, yang dikorbankan ketika kita memilih suatu pilihan dibandingkan dengan pilihan lain. Nah, kita harus berhati-hati untuk mengidentifikasi opportunity cost ini. Ya, biasanya kita terlewatkan, overlook atau menilainya terlalu rendah, underestimate. Jadi memang kita harus berhati-hati jangan sampai terlewat dan angkanya tidak terlalu understated ya untuk opportunity cost ini. Dan opportunity cost ini sama pentingnya dengan out of pocket cost. Karena pada konteks tertentu ya, kalau ada opportunity cost, maka opportunity cost ini merupakan relevan cost. Ya, berpengaruh di dalam mengevaluasi pilihan keputusan yang dihadapi oleh manajemen.